Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil UTS saya perilaku konsumen digital mengenai produk Glad to Glow. Nama saya Hanin Alsafadilah. Deskripsi, Glad to Glow adalah merek kecantikan yang didirikan pada tahun 2022. Perusahaan ini memulai usahanya dengan memperkenalkan produk kepada halayak melalui platform daring dan telah menerima tanggapan positif untuk Blueberry Moisturizer dan Light Sunscreen, yang kemudian berkembang di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Misi Glad to Go adalah menciptakan produk dengan khasiat tinggi dengan memadukan bahan-bahan alami dan aktif dengan teknologi mutakhir yang secara efektif mengatasi masalah kulit sekaligus aman digunakan oleh kulit orang muda. Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan rangkaian produk terjangkau yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kulit, sehingga memudahkan untuk setiap orang untuk merawat kulit mereka. Terus profil singkatnya, pada dasarnya, Batu Glow merupakan produk skincare yang terbilang baru. Brand ini baru pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2022. Batu Glow mengusung konsep skincare yang terbuat dari bahan aktif dan alami. Brand ini sudah terdaftar di BPOM RI, bersertifikat halal, serta tidak mengandung alkohol maupun aerosol, sehingga tergolong aman untuk digunakan untuk mereka yang memiliki kulit sensitif. Penjualan produk Glad2Go berfokus pada online shop di marketplace populer seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu, Glad2Go juga bisa Anda temukan di toko offline tertentu seperti Sosiola. Brand skincare ini pun aktif mempromosikan produknya lewat berbagai media sosial, misalnya TikTok dan Instagram. Jenis-jenis produk Glad to Glow. Yang pertama ada Glad to Glow Pomegranate 10% Niacinamide Bright Power Bright Serum. Yang kedua Glad to Glow Vitamin C Serum, masing-masing berharga 109.000 dan juga 129.000. Kemudian ada Glad to Glow Mugwort Clay Mask Stick, harganya 99.000. Glad to Glow Volcano Clay Mask Stick, harganya 99.000 juga. Ada juga Glad to Go Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer, harga 69.000. Kemudian ada Glad to Go Blueberry 5% Cereal Moisturizer, harga 99.000. Kemudian ada Glad to Go Pomegranate 5% Cyanamide Brightening Serum, 109.000. Ultralight Sunscreen Gel UV SPF 50 PA+++, harga 69.000. Kemudian ada Centella 2% salicylic acid, lalu ada harga 69.000, lalu ada Real Mugwort salicylic acid acne control cream 79.000. Bisa disimpulkan bahwasanya harga-harga Glad to Glow tergolong terjangkau bagi semua kalangan, terutama kalangan pelajar. Kemudian ada analisis live TikTok Glad to Glow. Live TikTok ini saya ambil selama 1 bulan. Live TikTok glad2go.indo menampilkan video. Bentar. Live TikTok Glad2Go Indo menampilkan video host yang menjelaskan produk dan menanggapi pertanyaan dari berbagai audiens yang dikemas dalam sebuah live streaming. Live ini dilakukan di TikTok selama 24 jam non-stop dengan host yang berganti shift tiap 2 jam. Rata-rata host adalah perempuan, namun ada juga yang laki-laki. Host di glad2go.indo ada banyak, sehingga tidak dapat dianalisis satu persatu per hostnya. Glad2Go Indo juga menampilkan foto-foto produk mereka pada fitur etalase keranjang kuning pada live streaming. Host dan audiens atau calon konsumen dapat melakukan interaksi secara langsung. Audiens dan calon konsumen bisa melemparkan pertanyaan melalui kolom komentar kepada host, dan host secara langsung dapat menanggapi komentar yang diberikan audiens. Biasanya, host Glad2Go.indo juga akan memancing para audiens untuk berinteraksi dengan melemparkan pertanyaan seperti, yang sudah check out boleh langsung komentar ya, atau yang mau konsultasi soal kulit juga boleh langsung komen aja. Dalam melakukan live streaming, hal tersebut cukup dianggap efektif untuk membangun suasana pada saat live streaming berlangsung. Karena keberhasilan dari sebuah live streaming bisa terjadi tergantung bagaimana partisipasi yang diberikan dari audiensnya. Rata-rata host berbicara cukup cepat. Rata-rata host berbicara cukup cepat, namun pengucapannya tetap jelas dan to the point, serta responsif dan sangat memahami produknya. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh para host cenderung akrab dan santai, serta tidak kaku.
Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan adalah mengenai produk mana yang bagus untuk komedo dan jerawat. Kedua, apakah anak di bawah 12 tahun boleh pakai produknya? Jawabannya minimal pemakaian umur 13 tahun. Ketiga, apakah bumil dan busui boleh pakai? Jawabannya boleh, hanya untuk beberapa produk saja. Contohnya seperti etalase nomor 7 di samping. Keempat, beberapa meminta cara pemakaiannya, walaupun sebenarnya sudah ada di latar belakang live-nya. Kelima, pemirsa live TikTok juga minta saran dan solusi produk apa yang cocok untuk masalah kulit mereka. Di sini, para host menekankan bahwa produk Glad to Go ini sudah approved by Shiva Haju, dokter kulit, dan beberapa artis lainnya. Produknya pun unisex, bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Para host sering mengarahkan untuk membeli etalase satu yang berupa 6 skincare paket yang jika di mall 150.000 yang dapat satu produk. Sedangkan jika di live TikTok bisa dapat 6 produk dan bisa digunakan untuk 3 bulan pemakaian dan bisa dipakai sampai umur 80 tahun. Semua produk skincare Glad to Go dari Indo bisa dipakai mulai usia 13 tahun, kecuali retinol dan peeling, yaitu mulai dari 16 tahun. Pembayarannya bisa memakai sistem COD. Dalam live streaming gladtoglow.indo pada TikTok, mereka menggunakan tautan pada produk yang berada dalam etalase keranjang kuning, sehingga ketika produk dalam etalase dipencet, calon konsumen akan diarahkan langsung ke TikTok Shop gladtoglow.indo. Hal ini dirasa mempermudah para calon konsumen, sehingga tidak perlu repot-repot mencari produk secara manual. Merupakan salah satu daya tarik yang buat audiens berbelanja saat menonton live streaming Glad2Go.indo adalah karena promosi yang diberikan. Glad2Go.indo memberikan banyak sekali promo pada saat siaran, dan promo yang diberikan cukup berbeda jauh dengan promo yang diberikan pada platform e-commerce mereka yang lain. Promo yang diberikan berupa harga diskon pada produk dan tambahan voucher potongan harga yang dapat diklaim jika audiens sudah mengikuti akun dari glad2go.indo. Dan itu ada voucher-voucher lain yang disediakan oleh glad2go.indo dan bisa diklaim saat siaran berlangsung. Meskipun sebenarnya harga diskon yang dicantumkan pada produk sudah termasuk potongan dari voucher tambahan, tetapi audiens tetap melakukan pembelian. Bagi mereka, promo sangat berpengaruh untuk membuat mereka melakukan pembelian. Host dalam live streaming juga adalah sales. Biasanya jika dalam live streaming, para host akan menggunakan click to action seperti buruan. Langsung check out sebelum promonya habis atau sebentar lagi live akan selesai dan promo akan hangus. Jadi buruan check out sekarang ya besti-besti. Konsep ini juga membuat Glad2Go.indo dapat memiliki jangkauan target pemasaran yang lebih luas. Hampir seluruh kota di Indonesia ada presentasinya. Hal ini juga menekankan biaya operasional dan waktu yang fleksibel dengan diberi jangka waktu maksimal check out supaya mendapat potongan harga yang lebih besar dan pengiriman kurir lebih cepat. Kali ini Gratu Indo mendapatkan check out yang banyak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Alih-alih melakukan hard selling, akun TikTok ini lebih sering melakukan soft selling dan berfokus untuk membangun brand awareness melalui konten-kontennya dengan tetap mempertahankan aspek menghibur untuk menarik audiens. Lalu di sini ada analisis yang saya ambil dari web fastmost.com mengenai Glad2Go. Yang pertama ini ya teman-teman. Yang ini pertama ini hasil analisis langsung ke kesimpulan aja. Ya, hasil analisis dari gambar yang tadi adalah akun TikTok Shop, maaf, akun TikTok Shop Glad to Glow Indo menunjukkan performa yang sangat impresif dalam kategori kecantikan. Dengan total pengikut 2,5 juta dan pertumbuhan lebih dari 170.000 pengikut dalam sebulan. Akun ini aktif membangun komunitas pelanggan yang loyal. Live streaming menjadi senjata utama penjualan mereka, dengan rata-rata pendapatan per sesi menyentuh hampir 2 miliar. Indeks potensi penjualan yang tinggi, 99, menunjukkan akun ini sangat efektif dalam mengonversi trafik menjadi transaksi. Konsistensi dalam membuat dari konten yaitu 230 video dalam sebulan juga menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan dan meningkatkan engagement. Yang kedua mengenai data performa akun TikTok Shop di glad2go.indo. Ini langsung saja ke kesimpulannya. Akun TikTok Shop Glad2Go menunjukkan performa luar biasa dengan GMV mencapai lebih dari 530 miliar dan mencapai posisi pertama secara nasional. Strategi utama mereka bertumbuh pada live streaming yang menyumbang hampir seluruh penjualan dengan lebih dari 1.000 live sesi live dan durasi live yang mendekati 11 jam per sesi.
akun ini mengandalkan pendekatan intensif dan dalam menjangkau dan meyakinkan konsumen secara langsung. Meskipun tingkat interaksi video relatif rendah, skala penontonnya tetap besar, mencerminkan kekuatan branding dan efektivitas konten secara keseluruhan. Lalu dari data inti dari grafik ini dapat kita baca bahwasanya kesimpulannya adalah selama periode 28 hari ini, terlihat bahwa strategi digital yang mungkin termasuk kampanye media sosial berdampak signifikan terhadap pertumbuhan jumlah pengikut, terutama menjelang akhir April dan awal Mei. Meskipun penjualan sempat turun tajam di pertengahan April, terjadi pemulihan yang stabil hingga awal Mei. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan marketing atau promosi yang efektif dapat mempengaruhi baik brand awareness, pengikut maupun penjualan, meskipun tidak selalu secara langsung. Dari analisis pengikutnya, konten ini sangat disukai oleh perempuan muda 18-24 tahun yang mungkin menunjukkan ketertarikan pada tema tertentu seperti gaya hidup, kecantikan, edukasi ringan, dan hiburan. Strategi konten ke depan bisa disesuaikan untuk memperkuat daya tarik bagi kelompok demografis utama tersebut, atau memulai memperluas segmentasi ke kelompok usia dan wilayah lain. Dominasi pengikut dari Jawa menunjukkan potensi pengembangan pasar offline atau kolaborasi lokal di area tersebut. Analisis video, ini ada berbagai macam-macam video. Bentar. Analisisnya. Analisis konten, gambar ini menampilkan hasil analisis hashtag dari video yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, word cloud atau awan kata. Hashtag menampilkan berbagai hashtag yang digunakan dengan ukuran teks yang mencerminkan frekuensi penggunanya. 5 hashtag teratas, 5 hashtag paling sering digunakan lengkap dalam presentasi penggunaannya. Hashtag yang paling dominan yaitu hashtag glad to glow dengan presentasi 32,54%, menunjukkan bahwasannya ini ada tag utama dari kampanye atau konten yang dianalisis. Hashtag lain yang menonjol ada hashtag G2G, hashtag FYP, hashtag Glad to Glow ID, ada juga hashtag Get G2G Makeup. Hasil analisisnya, dari visualisasi dan data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa kampanye ini berpusat pada brand atau produk yang bernama Glad to Glow. Strategi pemasaran hashtag cukup efektif, terutama dengan dominasi penggunaan hashtag merek seperti Glad to Go dan G2G. Penggunaan tag viral seperti FYP mengindikasikan bahwa video ini juga ditunjukkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui mekanisme For Your Page atau FYP di media sosial seperti TikTok. Sementara kehadiran tag seperti hashtag giveaway, hashtag promo, dan nama produk seperti Peach Retinol Serum menunjukkan adanya kombinasi antara branding dan penawaran promosi dalam konten tersebut. Ini adalah pendekatan umum dalam kampanye digital untuk meningkatkan keterlibatan, engagement, dan konversi. Kesimpulannya, kampanye ini menunjukkan fokus kuat pada brand awareness melalui hashtag strategis, didukung oleh unsur promosi dan upaya menjangkau pasar yang luas. Workout dan daftar hashtag teratas membantu memahami bagaimana konten dikategorikan dan bagaimana brand mencoba mendominasi percakapan digital. Lalu ada analisa live streamingnya. Langsung saya bikin kesimpulannya, dalam periode 28 terakhir, strategi penjualan melalui live streaming terbukti sangat efektif untuk meningkatkan penjualan produk kecantikan, khususnya merek Glad to Glow. Live streaming dengan durasi panjang dan dimulai pada pagi hingga siang hari menunjukkan performa penjualan yang lebih tinggi dibandingkan sesi dengan durasi pendek dan tayang pada dini hari. Performa tertinggi dicapai oleh sesi promo ambiar dengan omset tembus 2,29 miliar, menunjukkan pentingnya promosi bertajuk menarik, penjadwalan strategis, serta pengemasan produk yang tepat. Sebaliknya, meski jumlah unik viewers tinggi, tidak selalu diikuti oleh konversi pembelian yang optimal, menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek call to action dan penawaran eksklusif selama siaran berlangsung. Secara keseluruhan, analisis ini memperlihatkan bahwa konsistensi tayangan, variasi produk, waktu tayang yang tepat, dan kekuatan narasi promosi sangat menentukan kesuksesan live streaming dalam meningkatkan penjualan. Analisis penjualan dari platform penjualan, kemungkinan e-commerce atau media sosial live commerce. Kesimpulannya langsung saya sebutkan ya. Kesimpulannya,
Strategi melalui live streaming jauh lebih efektif dalam menghasilkan omset dan volume penjualan dibanding video pendek. Fokus omset, maksud saya fokus produk pada kategori perawatan dan kecantikan juga menunjukkan segmentasi pasar yang kuat dan terarah. Untuk meningkatkan performa, disarankan mempertahankan dominasi live streaming sambil mengevaluasi potensi kategori produk tambahan agar tidak tergantung pada satu jenis produk. Kemudian ada analisis komprehensif toko perawatan dan kecantikan berdasarkan pada data penjualan dan omset. Analisisnya, pasar produk perawatan kecantikan di platform e-commerce menunjukkan persaingan yang sangat dinamis. Berdasarkan data dari 5 toko teratas, terlihat bahwa setiap toko memiliki strategi berbeda dalam membangun kekuatan penjualannya, baik dari sisi produk, efektivitas kolaborasi produk unggulan, maupun total omset penjualan. Berikut adalah analisis mendalam atas performa kelima toko tersebut. Pertama, glad2go.indo. Toko ini menempati peringkat pertama dengan performa luar biasa. Dengan jumlah produk yang sangat banyak, 242 item, glad2go.indo berhasil mendominasi pasar. Nilai total penjualannya sangat tinggi, yang mengindikasikan brand trust yang kuat, jaringan distribusi luas, serta kemungkinan loyalitas pelanggan yang tinggi. Meskipun produk unggulannya atau Perfect Cream memberikan kontribusi besar dalam sisi volume, kontribusi nilainya terhadap total omset masih kecil, sekitar 1%. Ini menunjukkan bahwa kekuatan toko terletak pada diser, maksudnya diversifikasi portofolio, bukan hanya satu produk andalan. Yang kedua ada Glad2Go Live. Meski volume penjualannya lebih tinggi dari toko peringkat pertama, nilai omset Glad2Go Live jauh lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa mereka menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah atau margin keuntungan yang lebih tipis. Dengan hanya 5 produk dalam katalog, strategi toko ini tampaknya terfokus pada penetration pricing untuk menarik ke volume penjualan tinggi. Untuk meningkatkan kinerja finansial, Glad2Go Live dapat mempertimbangkan menambah produk dengan margin yang lebih tinggi atau mengembangkan produk premium. Lalu ada Indostore 13. Toko ini menunjukkan performa sedang, baik dari segi volume maupun offset yang menarik tercatat nol untuk produk yang bekerja sama. Dengan kemungkinan berarti bahwa produk yang belum terverifikasi dalam sistem kolaborasi atau tidak secara resmi tercatat sebagai hasil partnership. Dengan offset yang cukup stabil, potensi toko ini dapat ditingkatkan dengan memperluas jumlah produk dan menjalin kolaborasi resmi untuk mendapatkan dukungan pemasaran lebih luas dari brand induk. Kemudian ada Indostore 12. Menariknya, toko ini memiliki volume penjualannya tinggi, tapi nilai omsetnya justru lebih rendah dibanding Indostore 13 yang menunjukkan penjualannya yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa produk yang dijual memiliki harga satuan yang lebih rendah. Produk andalannya cukup populer, namun nilai omset yang dihasilkan masih kecil. Toko ini memiliki potensi besar jika mulai menambahkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi atau meningkatkan strategi bundling untuk menaikkan rata-rata tingkat transaksi. Kemudian ada yang terakhir, Gatugo Unratinol. Toko ini menempati posisi terakhir dalam daftar 5 besar, baik dalam sisi penjualan maupun omset. Jumlah produknya sedikit dan penjualannya jauh lebih rendah dibanding toko lainnya. Produk unggulannya juga memiliki kontribusi yang kecil terhadap total penjualan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap positioning toko, efektivitas kampanye pemasaran, serta potensi untuk rebranding atau kolaborasi strategis guna meningkatkan performa. Hasil analisisnya yang pertama, Glad2Go Indo itu adalah pemimpin pasar yang paling sukses mengandalkan kekuatan produk yang luas dan diversifikasi. Kalau Glad2Go Live berhasil menguasai volume pasar tapi belum optimal dan dalam monetisasi. Yang ketiga, Indostore 13 dan Indostore 12 berada pada tahap pertumbuhan dan dapat berkembang lebih jauh dengan strategi produk yang tepat. Lalu ada Glad2Go Retinol yang perlu melakukan reposisi pasar atau inovasi produk untuk tetap kompetitif. Setiap toko memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi performa bisnisnya. Untuk jangka panjang, kombinasi antara diversifikasi produk, kekuatan branding, serta strategi harga yang cermat akan menjadi kunci keberhasilan di industri perawatan dan kecantikan. Lalu ke-9 ada mengenai kinerja penjualan produk. Kesimpulannya dari analisis yang ke-9 ini yang kita sebut dengan kinerja penjualan produk, produk dengan harga menengah premium menunjukkan kinerja luar biasa, menandakan potensi besar untuk lini produk inovatif dengan value tinggi.
Kedua, harga produk sangat mempengaruhi omset meski tidak sejalan dengan produk yang terjual. Ketiga, waktu peluncuran dan strategi promosi awal memiliki dampak signifikan dalam performa jangka pendek. Keempat, konsistensi toko dalam memberi komisi serta manajemen katalog yang baik berkontribusi terhadap stabilitas penjualan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengguna live streaming TikTok pada brand Glad to Go dengan menggabungkan penggunaan bauran komunikasi pemasaran merupakan strategi yang tepat di tengah maraknya brand skincare pada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, penyesuaian penggunaan baru dalam media TikTok beradaptasi Beradaptasi adaptasi dalam proses penjualan personal, pendekatan komunikasi yang relevan, penggunaan click to action yang tepat, penataan produk, penentuan harga, dan juga diskon yang diberikan berhasil membuat Glad to Go bertumbuh secara pesat dari tahun 2021 sampai sekarang. Kedua, melalui fitur live streaming TikTok, Glad to Go mampu mempertahankan eksistensinya dengan membangun komunikasi pada target audiens yang nyaman berbelanja melalui media digital. Ketiga, penggabungan host live streaming juga membantu Glad to Go dalam berinteraksi dengan lebih leluasa ketika audiens ingin mengetahui produk yang lebih lanjut. Dengan menggunakan fitur live streaming dan TikTok Shop, Glad to Go juga berhasil membuat jangkauan target pasar menjadi lebih luas dan menciptakan pengalaman baru dalam berbelanja, khususnya pada brand skincare. Keempat, dari hasil penelitian, audiens sekarang lebih nyaman berbelanja melalui TikTok Shop karena barang dapat diperlihatkan oleh host live streaming. Selain itu, karena promo yang ditawarkan pada setiap siaran juga cukup besar, dan host streaming dapat menjelaskan produk secara detail. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan media sosial TikTok sebagai media promosi di era sekarang ini ternyata cukup efektif dan mampu menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. TikTok berfungsi sebagai platform hiburan, berfungsi sebagai platform hiburan, tapi juga terbukti ampuh untuk pemasaran produk. Lalu ada saran strategis untuk meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen. Menurut saya pribadi, yaitu pertama adakanlah skincare challenge yang melibatkan produk skincare seperti Skin Transformation Challenge atau Glowing Skin Transformation dan beri hadiah untuk misal 3 orang pemenang terbaik. Lalu adakan giveaway atau kontes untuk meningkatkan engagement dan membangun komunitas. Lalu ada bagikan momen di balik layar atau eh, apa? Progres pembuatan produk supaya memperkuat chemistry dengan pelanggan. Lalu, Grow to Go dapat berfokus pada strategi untuk meningkatkan ulasan positif. Misalnya, mengajak dengan konsumen berbagi pengalaman melalui program loyalitas atau kolaborasi dengan influencer yang kredibel di anak-anak muda. Selain itu, setiap produk atau merek dapat untuk merespon ulasan negatif secara proaktif dan transparan, sehingga dapat memperbaiki persepsi konsumen dan mempertahankan citra merek yang positif. Kemudian, selain itu, setiap produk atau merek untuk merespon untuk ulasan negatif secara proaktif dan transparan sehingga dapat memperbaiki persepsi konsumen dan mempertahankan citra merek yang positif. Dan to Go diharapkan untuk membangun konsumen agar lebih percaya dengan Go to Go adalah menambahkan sertifikasi internasional seperti FDA atau atau sertifikasi dari negara lain yang menjamin keamanan produk. Lalu menyediakan program consult with dermatology yang dapat merekomendasikan skincare Go to Go sesuai dengan permasalahan kulit konsumen dengan dokter kulit langsung. Kemudian, gunakan analis TikTok seperti FaceMosh yang saya gunakan tadi untuk menganalisa hal-hal atau strategi efektif apa saja yang dapat untuk meningkatkan penjualan dan engagement konsumen. Lalu, terus berinovasi membuat produk-produk baru yang menarik, serta disesuaikan dengan permasalahan dan tipe kulit pelanggan, terutama pelanggan di Indonesia. Lalu coba cari konten-konten yang sedang tren di TikTok atau Instagram. Lalu coba terapkan dengan penjualan produk Let to Go supaya ada penyegaran konten dan memikat konsumen. Lalu sekali tampilkan gue star di influencer atau si artis saat live TikTok atau di konten TikTok Let to Go seperti Shiva Haju atau brand ambassador lainnya. Lalu kerjasama dengan beauty vlogger yang terkenal seperti Tasya Farasya atau mungkin Suhail Salim atau lain-lain. Karena kebanyakan konsumen yang sebelum membeli suatu produk, mereka akan mencari, melihat dan cenderung percaya pada beauty vlogger yang ternama. Lalu perbanyak konten TikTok dengan influencer laki-laki. Hal ini menunjukkan supaya masyarakat tahu bahwa laki-laki pun sebetulnya butuh perawatan seperti skincare juga. Hal ini juga diharapkan dapat meningkat pelanggan laki-laki lebih banyak dari sebelumnya.
Lalu yang terakhir, pertimbangkan untuk memakai dan mempromosikan bahwa produk-produk Batu Gua merupakan skincare ramah lingkungan. Misal dengan menggunakan kemasan daur ulang yang tetap higienis tentunya. Mengingat banyaknya masyarakat yang mulai peduli dengan isu-isu lingkungan hidup. Ini sumber-sumbernya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.